La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya Allah, hamba mohon ibadah hamba istiqomah. Ya Allah, hamba mohon mati hamba husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izinkan saya lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima katsiran. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Ketua Komunitas Syababul Mustafa Ustaz Sufyan As-Sauri beserta jajarannya, yang semoga mendapatkan keberkahan selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Aderifa Alfiani Nur Rahman, mahasiswi LP3I Majalengka, asal kota Majalengka. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat yang begitu berharga, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keberkasaannya, yang mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makarnya, menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya, dan memberikan karunia kasih sayangnya sehingga kita dapat bertatap pandang walau hanya dengan
Semoga kita semua tercatat sebagai umatnya dan kelak insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema yang saya bawakan ialah istiqomah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah tanpa ada rasa khawatir dan rasa takut terhadap mereka, dan mereka itulah para penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai bentuk balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Rabb-Nya, ibadah memerlukan istiqomah, keteguhan hati untuk mengikuti petunjuk yang dengan jelas telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Istiqomah adalah jalan menuju keberhasilan di dunia dan keselamatan di akhirat. Secara sederhana dapat bermakna keberlangsungan yang terus-menerus dalam kebaikan dan kebenaran, baik dari ucapan, perbuatan, sikap, ataupun keyakinan, ataupun itu nilai. Seseorang yang memiliki istiqomah, hatinya istiqomah, ia akan selalu merasa dekat dengan kebaikan, rezekinya akan dilapangkan dan akan jauh dari pengaruh buruk dari sifat hawa nafsu dan juga syahwat. Dengan hati istiqomah, malaikat akan turun untuk memberikan keteguhan dan ketenangan dari rasa takut terhadap azab kubur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika sahabatnya Sufyan bin Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, mohon jelaskan kepadaku tentang Islam yang sesungguhnya sehingga aku tidak bertanya lagi kepada seseorang setelah ini selain kepadamu ya Rasul." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis riwayat Bukhari. Sangat singkat dan sangat padat. Demikianlah kiranya jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan dari sahabatnya tersebut. Namun, di balik kesingkatannya beliau, justru kita mendapati sebuah isyarat, yakni untuk menjadi muslim sejati hanya dengan memenuhi dua syarat, yakni beriman kepada Allah dan bersikap istiqomah atas keimanannya tersebut. Beristiqomah dalam keimanan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Umumnya orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya hanya cukup dengan meyakini dan mempercayai eksistensi Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kerububiyahannya. Padahal iman bukanlah sekadar angan-angan, imajinasi ataupun hayalan. Ia adalah keyakinan yang harus tertanam kokoh dalam jiwa dan diwujudkan, dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Namun, dengan ketidaktetapan seorang manusia, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk terus berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itulah seseorang manusia dapat diuji keimanannya. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah doa dalam sabdanya, "Qul Allahumma hdini wa saddidni." Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan jadikanlah aku lurus dan benar dalam setiap perkaraku.
dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan terasa mudah menjalankan ibadahnya tersebut. Niat juga merupakan penentu dan akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang sesuai dengan niat yang ada dalam hatinya. Ingat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu perkara itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita di setiap hari kita selalu dihiasi dengan Al-Quran. Itulah merupakan salah satu cara kita menjaga keistiqomahan dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membacakan untayan kalimat yang sangat indah berbahasa Arab yang dapat menenteramkan hati, jiwa, pikiran kita dan akan menjadi penolong di saat kita di dalam kubur nanti. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Agar senantiasa kita bisa istiqomah, sepatutnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita sedikit demi sedikit. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya akan meluangkan waktu untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah itu sendiri. Contohnya dalam sholat 5 waktu yang fardu, yang wajib. Ketika azan berkumandang, kita bergegas untuk ambil air wudhu. Kemudian setelah itu sholat fardu. Dan dalam sholat fardu pun terdapat sholat sunnah rawatib, yakni sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat sunnah ba'diyah dan ada pun sholat sunnah qobliyah. Selanjutnya, bersedekah, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Karena itulah salah satu cara agar nanti sedekah tersebut menjadi tabungan amal kita di akhirat dan tentunya niatan lillahi ta'ala. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Agar senantiasa hubungan manusia itu tidak lepas dari hubungan manusia yang lainnya. Sikap dan perilaku kita sebagian akan dipengaruhi dari orang-orang yang di sekitar kita. Oleh sebab itu, ketika kita ingin istiqomah dalam kebaikan, hendaklah perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena mereka akan menjadi teman kita di saat beribadah dan senantiasa akan menjagamu dalam kebaikan. Yang terakhir, yang kelima, yakni berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Sang Maha Pembolak-balik hati seseorang. Dan dialah atas kekuasaannya yang menetapkan apakah dia akan diberikan hidayah saat itu ataukah masih belum bisa menerima hidayah saat itu. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa selalu dalam istiqomah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kebaikannya. Adapun doa untuk meningkatkan kualitas ibadah dan untuk menjaga keistiqomahan kita dalam kebaikan, yang pertama, dan ini pun merupakan keutamaan dalam berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami ya Allah di atas agama-Mu. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Semoga Allah senantiasa mempermudah setiap langkah kita dalam menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya memberikan sebuah kesimpulan. Deburan ombak yang sangat keras tak mampu menggeser batu karang, apalagi sampai melubangi. Namun, tetesan air yang persisten terus-menerus, ia akan mampu melubangi batu yang sangat keras. Itulah gambaran kekuatan dari istiqomah, betapa powerful dampak yang diakibatkan. Tanamlah keistiqomahan dalam sebuah karakter.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melatih dirinya untuk kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk menghindari suatu keburukan, maka ia akan dihindari dari keburukan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Istiqomah itu sangat indah, niat lillah untuk ibadah, jangan lelah, jangan juga nyerah, supaya hidup tak salah arah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.